Bumbunya. Wilujeng sonten sadayana, gimana kabarnya? Sehat semua? Nah, masih pada dirumahkan? Belum. Mending nonton Jejak Anak Negeri ya. Di luar banyak virus, euy. Kali ini Abdi akan mengolah hasil bumi Parahyangan. Pokoknya masakan Abdi rasanya raos pisan, euy. Pepes khas Sunda biasanya menggunakan bumbu rempah yang cukup banyak. Lengkap dengan bumbu kuning, kemangi, sereh, dan daun salam. Pepes ikan kan biasanya teh dibungkus daun pisang, kemudian dibakar atau dipanggang. Nah, kalau yang ini mah cukup dimasukkan dalam nanas yang sudah dilubangi. Masak pepes ikan biasanya pakai belimbing ulu buat ngasih rasa asemnya. Tapi karena kita udah pakai nanas, kita nggak pakai belimbing ulu lagi karena rasa asemnya itu udah datang dari si nanas ini. Selanjutnya dikukus sampai matang. Banget ya? Berbeda dengan belimbing wulu, rasa asam dari buah nanas jauh lebih seger, euy. Tapi kalau nanasnya sudah agak matang, jadi ada sensasi manis-manisnya gitu. Rasanya teh, kalau kata Abdi mah, meriah pisan pokoknya mah. Rasanya enak, teksturnya kayak ikan pada umumnya. Tapi yang paling kerasa itu bumbu nanasnya dan bumbu jahenya. Kuat banget, enak banget. Situ Bagendit termasuk salah satu objek wisata di Garut yang terus direvitalisasi. Tapi ada beberapa bagian yang masih dibiarkan alami loh. Salah satu maksudnya supaya warga sekitar bisa tetap mencari ikan di sini. Seperti yang sedang kita lakukan ini, euy. Abdi, Teh Cindy, dan Abah mau cari ikan khas Situ Bagendit. Ternyata susah nyari ikan di sini, apalagi ikan deleg. Tapi kayaknya orang-orang sini udah biasa, jadi gampang. Ikan deleg ini sebutan masyarakat Garut untuk ikan gabus. Mereka termasuk predator ikan air tawar ya. Jadi warga sekitar sini biasanya nyari ikan di Situ Bagendit. Ada ikan nila, ikannya apa ya? Ini nila kan? Ada mujair, dan khas di daerah sini itu adalah ikan deleg. Ikan deleg sering memangsa ikan-ikan lain yang berukuran lebih kecil.
Gak heran kalau mereka sering dianggap hama. Soalnya bisa mengganggu populasi nila dan mujair di sini. Lumayan, dapat 2 ekor. Bisa langsung dimasak, Di desa Cibesi ini masih sangat melimpah area pesawahan, makanya masih dengan mudah menemukan belut di sini. Nah, aku sama si teteh-teteh ini mau masak belut cobek, makanan yang udah ada sejak dulu di sini. Sekarang kita mau masak belut cobek. Tapi sebelum dimasak ini sama bumbu-bumbunya, si belutnya itu harus dibakar dulu. Jadi punten, Ya. belutnya dibelin Ya. satu kali. Oh, ini berat ya. Ya. Sebelum dibakar, belut ditusuk dengan bambu yang udah diruncingkan ujungnya. Jadi mirip dengan tusuk sate ya. Ternyata susah loh nusuk belut, apalagi keadaannya lagi hidup kayak gini. Ya licin ya Pak ya, licin terus masih berontak gitu. Harus pakai tenaga nih. Belut dibakar di atas bara. Jangan langsung kena apinya ya, nanti bau asapnya terlalu kuat. Belum lagi nanti luarnya cepat gosong, sedangkan bagian dalamnya masih mentah. Jadi tujuan dibakar dulu seperti ini tuh untuk pas dimasak nanti hilang bau amisnya. Jadi kerasanya pas makan itu nanti lebih enak. Sambil nunggu bumbu-bumbunya kelar dibuat sama si teteh, aku harus memisahkan antara daging dan tulang belutnya, Jangan lupa buang kepala dan kotorannya, biar rasanya nggak pahit. Jadi belut-belut tadi setelah dibakar itu dibersihkan, kepalanya dipisahkan, isinya dikeluarkan seperti usus, empedu dan lain-lain. Kemudian direndos seperti ini. Tujuannya biar nanti ketika disatukan dengan bumbu lebih terasa bumbunya. Nggak perlu sampai benar-benar halus ya. Cukup sampai agak empuk dan serat-serat dagingnya terlihat. Nah, kalau bumbunya udah siap, belutnya juga udah siap. Sekarang kita masak. Pertama, tumis dulu bumbu-bumbu yang sudah disiapkan. Bumbu yang menyerupai sambal ini emang sangat lengkap. Jadi lebih mirip sambal daripada bumbu ulek biasa. Oh iya, ada tips nih biar amisnya hilang. Kalau terlalu kering, jangan kasih air ya. Lebih baik tambah lagi dengan sedikit minyak. Gurih deh, gurih. Belut yang udah digoreng ini udah bener-bener kering, manisnya tetap ada, amisnya bener-bener hilang. Orang zaman dulu masak belut cobek ini biasanya saat dihancurkan, belut langsung diulek dengan bumbu-bumbu sambalnya. Baru langsung ditumis seperti ini. Beh, raos pisan euy.
Ada minuman khas di desa Sukalaksana yang bisa kalian coba. Namanya teh kewer. Teh ini terbuat dari biji kewer. Nah, aku sama teteh-teteh ini mau ambil buah kewernya. Ini namanya biji kewer. Biji kewer ini nanti diolah jadi teh. Ini yang dipetik yang warna hitam kan Bu ya? Yang dipetik warna hitam soalnya dia udah mateng. Kewer sebenarnya sejenis tumbuhan semak dengan nama latin Senna septentrionalis. Bentuk buahnya memanjang seperti petai Cina, tapi agak membulat mirip kacang polong. Kalau di Jawa sering disebut godong seno. Berapa kilo? Buah kewer yang sudah kering bisa langsung dikupas dan diambil bijinya. Dari pohon kewer tadi yang akan diolah menjadi teh itu adalah bijinya. Bungkus bijinya itu kelihatan seperti buncis di awalnya. Tapi kalau kita buka, dalamnya itu kayak wijen, cuman dia lebih gelap warnanya. Biasanya berapa lama? Iya. Yang ini disangrai dulu. Ya. Nih, ya. Masukin dulu. Tambahin lagi. Selanjutnya, biji kewer disangrai sampai matang. Proses sangrai membuat biji kewer lebih kering dan aromanya jauh lebih harum. Walaupun dia disebut teh, proses pengolahan pertamanya itu justru disangrai, sama seperti kopi. Jadi, dari proses ini kita tunggu sampai bijinya benar-benar kering seperti kopi. Kalau dilihat memang mirip kopi ya, bijinya harus disangrai dulu sampai kering. Tapi dari cara penyeduhannya, minuman hangat ini lebih cocok disebut teh loh. Teh kewer ini sudah diproduksi dan dikonsumsi oleh warga desa Sukalaksana dari zaman dulu. Awalnya, daun teh itu dibawa ke Belanda, jadi pengganti teh untuk warga di sini adalah dari pohon kewer tadi. Tuh, baru pada tahu kan? Dulunya warga pribumi tidak bisa menikmati teh. Jadi mereka memanfaatkan biji kewer untuk dijadikan teh. Walaupun awal munculnya karena kepepet, ternyata teh kewer punya banyak manfaat loh. Terutama dalam urusan pencernaan dan sakit pinggang. Ranggining sering disebut dengan kerupuk tepung beras.
lebih banyak beredar di sekitar puncak seperti daerah Subang dan Bogor. Beras hitam, beras merah, dan beras putih ini ditumbuk dulu sampai halus, sampai jadi tepung. Ya, Bu. Ya. Salah satu bahan makanan yang khas dari desa Cibesi adalah beras hitam. Beras hitam ini biasanya digunakan untuk membuat ranggining. Ranggining itu bentuknya seperti kerupuk mie, tapi lebih kering lagi. Nah, ada salah satu teknik yang sekarang jarang dipakai. Biasanya setelah jadi tepung langsung dibuat jadi adonan. Tapi masyarakat di Cibesi ini mah biasa mengukus tepung berasnya lebih dulu. Ya, Bu. Langsung aja lembut deh. Partosan. Setelah dikukus, tepung beras dibuat dengan cara dicampur dengan tepung aci, garam, kencur, dan berbagai macam bumbu lainnya sambil dikasih sedikit air. Bu, nyobian cik abdi. Oh, mohon mangga, Ya. mangga. Nyobian ya. Mohon mangga. Dikit unggul kan ya? Mohon. Lah berat gini. Beras yang ditumbuk tadi dikukus dulu. Jadi lebih gampang kalis atau udah jadi adonan. Kalau nggak dikukus, dia bakal susah banget ketika dicampur dengan bumbu-bumbu yang lain. Nah, kalau udah kalis, berarti bisa langsung dicetak. Cetakannya hampir sama dengan cetakan kerupuk pada umumnya. Adonan dimasukkan, kemudian bagian atasnya ditekan. Nah, bagian bawahnya ada lubang kecil tempat adonan keluar. Ya, lagi. Ini di sini alat cetak ranggining. Di sini masih pakai alat yang tradisional. Rata-rata juga udah pada pakai mesin. Tapi walaupun berat ngedorongnya, hasilnya tetap sama-sama aja sama hasil cetakan mesin. Ya, ini karena pakai aci, dia jadi gampang dibentuk. Bisa dibuletin, bisa dibikin kotak, dan lain-lain. Tapi kalau nggak pakai aci, bisa gampang banget hancur. Setelah dicetak dan dibentuk, calon ranggining ini harus dikukus lagi. Tujuannya biar adonannya benar-benar matang. Kemudian susun di atas tampah biar lebih mudah saat menjemurnya. Jemur ya, Bu. Ya, Bener, Bu. Terus ya, lalu garing. Lagi baik. Biasanya menjemur ranggining ini kalau musim panas bisa 1 hari, tapi kalau lagi musim hujan dan banyak mendungnya bisa 2-3 hari.
Kalau udah kering sih, gorengnya teh juga cepat banget. Biasanya harus butuh minyak yang banyak biar ranggining bisa terendam sepenuhnya. Apalagi saat matang, biasanya mengembang hampir 2 kali lipat. Rasanya mirip banget rangginang. Cuma kan kalau rangginang dia dibuatnya dari beras ketan. Sedangkan ini dari beras yang langsung ditumbuk. Jadi ini gampang banget hancurnya. Sehingga butuh waktu jemur yang lebih lama. Masih ada masakan lain yang harus dibuat. Namanya semur bakakak entog. Kalau orang Sunda mah pasti sudah akrab istilah bakakaknya. Terutama ayam bakakak yang dimasak dengan cara dibakar. Tapi kalau yang di Garut ada bakakak entog yang disemur. Sekarang kita mau masak semur bakakak entok. Disebut bakakak soalnya entoknya nggak dipotong-potong, tapi cuma dibelah di tengahnya doang. Bumbu yang dipakai lumayan banyak, euy. Oh iya, kalau semur dari tanah Pasundan biasanya berwarna merah kecoklatan ya. Ciri khas semur di Sunda itu dia pakai cabai kering. Kenapa pakai cabai kering? Itu biar warnanya keluar, yaitu warna merah nanti di semurnya. Udah nguleknya. Ayo bawa kita masak. Oke. Semur atau olahan daging yang direbus sampai empuk sudah ada di Indonesia sejak abad ke-9. Masa selanjutnya olahan ini menyebar ke berbagai daerah di Nusantara. Orang-orang taunya semur itu makanan asli Indonesia. Tapi sebenarnya asal-muasalnya itu dari Belanda. Semur di bahasa Belanda artinya daging olahan yang dimasak dengan cara direbus. Sebutan semur memang berasal dari smure. Itu kata serapan dalam bahasa Belanda ya. Tapi kalau dari masakannya beda loh. Semure versi Belanda hanya menggunakan tomat dan bawang. Kalau semur lebih lengkap bumbu rempahnya Oh iya, tekstur daging entog cukup keras. Sebaiknya sih dimasaknya teh sampai kuahnya menyusut. Jadi dagingnya sudah benar-benar empuk. Kalau makan bakakak begini, jangan takut melepotan ya. Justru disitulah keseruannya. Jadi ciri khas makan bakakak kayak gini. Langsung ditarik, gak dipotong pakai pisau atau apapun. Terus rasanya juga sebenarnya mirip-mirip bebek tapi lebih gurih lagi. Ya kan Teh? Lebih gurih ya?
ya. Satu lagi nih, masakan Sebelum dengan dia bahan cabut. yang mudah didapat dan sudah ada sejak zaman dulu. Sambal goreng jantung cau. Sekarang kita mau bikin sambal goreng jantung cau. Bahan utamanya adalah jantung pisang dari pohon pisang sama nanti kentang yang lagi dikupasin di situ. Ini tinggal dikukus ya, Bu ya. Oke. Jantung cau atau jantung pisang yang enak diolah biasanya adalah dari pisang kepok atau pisang batu. Kebalikannya dengan buahnya ya. Kalau buah pisangnya enak, justru jantung caunya nggak enak untuk dimasak. Jadi yang dipakai buat sambal goreng jantung cau ini, yang dipakai hanya bakal pisangnya doang. Kelopak bunganya itu nggak dipakai. Kalau masakan jantung pisang lain sih bisa pakai kelopak bunganya sekalian. Tapi kalau dibikin sambal goreng harus bakal pisangnya saja. Biar teksturnya lembut dan rasanya tidak ada sepet-sepetnya. Intinya. Nah, dari satu jantung pisang udah habis, yang dipakai cuma segini. Tadi ya, Setelah jantung pisang direbus dan diambil bagian bakal pisangnya, sekarang kentang yang sudah dipotong dadu digoreng dulu sampai matang. Soalnya kalau langsung dibikin sambal goreng, kentangnya tidak bisa matang sempurna atuh. Setelah semua masuk, baru kasih sedikit air. Jangan terlalu banyak. Karena baik jantung pisang maupun kentang sebenarnya sudah matang. Jadi tinggal mematangkan bumbu dan membuatnya meresap ke semua bahan aja ya. Jadi setelah bumbunya siap, bakal pisangnya dimasukkan ke bumbu yang lagi dimasak. Itu tujuannya biar bumbunya meresap ke si bakal pisangnya. Kemudian nanti kentang itu dimasukinnya terakhir, karena nanti kalau misalkan dimasukin barengan, nanti hancur ya Bu ya, karena dia terlalu lembek. Tapi serius. Tekstur jantung pisangnya itu benar-benar mirip kayak daging suwir, lembut tapi berserat gitu ya. Terus kentangnya juga lembut banget dan rasanya itu benar-benar gurih banget. Pokoknya mah raos pisan.